Baraya Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayakita.com ya, kita bersua kembali tentu bersama saya Andreas Medi lewat audio streaming Baraya, dan kita juga live via Facebook di Baraya Kita. Kemudian juga kita live Instagram ya di barayakita.online. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan sampaikan perbincangan yang insya Allah akan menginspirasi Baraya semua. Karena bersama Medi sekarang sudah hadir salah satu perwakilan dari MOKA, Mojang Jajaka Kota Cimahi. Oke, kita langsung sapa aja nih. Ada Teh Mutia Agustin Permata SS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampurasun sadayana. Rampes, kumaha damang. Alhamdulillah pangestu tata damang. Alhamdulillah. Senang sekali Teh Mutia bisa hadir ya di studio Baraya ya. Di kesempatan hari ini awal pekan ya, hari Senin ya, 7 Juni 2021. Di sela-sela kesibukannya Teh Mutia bisa hadir ke sini. Alhamdulillah ya. Teh. Apa lagi sibuk ya? Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya? Iya. Kerjaan lancar nih ya? Alhamdulillah lancar. Walaupun sekarang masih sistemnya WFH gitu ya? Kita sistemnya remote. Remote ya? Remote dari rumah. Jadi dari jarak jauh udah lama sebenarnya. Iya. Jadi nggak karena pandemi ya, emang udah sistemnya seperti itu ya. Kerja di mana Teh Mutia sekarang? Saya kerja di perusahaan IT Teh. Perusahaan IT sebagai apa? Sebagai bagian administrasi atasan. Administrasi atasan. Administrasi atasan ya, kayak sekretaris di ini. Oke, baik Baraya semua, Anda tentunya kami harapkan bisa sampai akhir ya menyimak perbincangan kita. Karena kita juga live via apa aja nih yang dari Teh Mutia, dari Mojang Jajaka Kota Cimahi lewat Moka apa? Cimahi bakal live via Instagram. Instagram aja ya. Ya. Apa ininya? @Moka Cimahi. Moka Cimahi. Iya, betul. Simpel ya, langsung aja nih ya. Jadi yang pada lagi mantengin kita, kami ucapkan selamat pagi ya. Oke, baik Teh Mutia, tentunya senang sekali kita akan ngobrol-ngobrol bareng Teh Mutia yang pastinya akan memberikan inspirasi ya. Betul sekali. Hal-hal yang positif ya untuk Insya Baraya Allah. semua ya. Apalagi mereka yang mungkin juga ada ada keinginan untuk menjadi ya tokoh publik ya. Mungkin lewat ajang Moka bisa ya. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Dan juga ini pasti akan memberikan sumbangsih atau peran bagi masyarakat banyak, ya kan? Iya, tentunya Teh. Baik, ini kayaknya kalau menjadi Mojang harus cantik ya? Enggak juga Teh, cantik mah bonus. Bonus ya. Pokoknya harus dari inner juga terutama ya. Kecantikan itu dari inner beauty-nya bisa keluar kalau kita dari dalam hati betul. kita ya. Lebih dari attitude-nya gitu Teh. Kalau di kita. Gitu. Oke. Otomatis Moka Cimahi dari Kota Cimahi ya. Ini Kota Cimahi mana nih Teh Mutia tinggalnya? Di daerah Baros Teh, dekat Baros. gerbang tol. Gerbang tol, jadi gampang ya. Oke. Tapi namanya Mutia apa? Ada turunan Aceh gitu? Padang. Oh, Padang justru Padang. ya. Oke. Tapi orang tua tinggal di Kota Orang Cimahi tua tinggal di sekarang. Cimahi, Udah dua-duanya. lama. Udah lama. Ya. Tapi Teh Mutia kelahiran Cimahi nih. Kelahiran Cimahi. Bulan Agustus ya. Agustus Iya, betul. kan namanya Agustin. Oke, baik Baraya semua, untuk diketahui nih ya, Teh Mutia Agustin Permata SS ini adalah sebagai Ketua Paguyuban Mojang Jajaka Kota Cimahi, betul ya? Betul. Oke, Ketua Paguyubannya ya, ada Paguyuban berarti ya? Ada paguyuban. Oke. Kemudian beliau juga adalah Mojang Kota Cimahi tahun 2015. Betul. Berarti udah berapa tahun yang lalu nih? Sudah 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu ya. Bulan September 6 tahun. Dulu September 2015. Itu usia berapa tuh pas ikutan Moka? Usia berapa ya Teh? Baru masuk kuliah tingkat 1. Baru masuk kuliah Iya, tingkat 1. iya. Oh, masih unyu-unyu ya. Aduh, masih polos-polos ya Teh. Mas juga masih cantik banget ya. Bisa aja. Udah 5 tahun yang lalu gak kerasa ya. Oke. Hampir 6 bahkan ya. Ya hampir 6 di ya? bulan September di lah. bulan September. Oke. Kemudian juga Teh Mutia ini sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2015 juga. Betul. Ya. Oke. Nah, kita akan coba cari tahu nih Baraya ya semua di kesibukannya apa aja setelah menjadi salah satu Mojang Kota Cimahi ya. Baiklah Teh Mutia, berarti sekarang aktivitas Teh Mutia apa aja nih? Kalau sekarang kerja, terus sama lagi bisnis juga. Bisnis juga? Iya, bisnis juga. Oh, bisnis pribadi? Pribadi. Ah, gitu. Pribadi. Lagi nyoba sih Teh. Sama
lebih dekat lagi mungkin. Oh oke. Sama ini teh yang ngurusin Mojang Jajaka sama kebetulan kalau di Cimahi Muti 2 sih organisasi sama Purna Paskibraka Indonesia. Jadi 2 barengan gitu. Purna Paskibraka Indonesia juga. Oh mantap, banyak sekali aktivitasnya ya. Iya deh, biar produktif gitu. Berarti dari dulu emang udah biasa sibuk ya? Udah biasa. Dari apa sih masa-masa sekolah kuliah ya? Dari sekolah sih lebih mulai sibuk-sibuknya pingin sibuk gitu. Oke. Jadi kerja iya, bisnis pribadi iya, terus organisasi juga iya. Ya. Ini ngapain sih Teh Mutia harus bisnis juga, kan udah kerjanya juga enak ya, gaji udah gede gitu Mas ya. Ini ngapain sih harus punya bisnis lagi? Kayak pingin sesuatu yang menantang gitu loh Teh. Kadang kayak kita takutnya sih Putih nggak tahu sampai kapan nih kita bisa kerja dan kayak pingin invest aja dari sekarang, mulai muterin apa yang ada tabungan gitu, diputerin jadi bisnis atau apa. Jadi kan ketika kita udah tidak bisa bekerja, kita kayak bisa nikmatin hasil sendiri lewat tabungan, dan itu tuh punya kita sendiri, kita yang kelola gitu. Seperti itu. Udah berapa lama ini merintis usahanya? Kalau ini masih baru mulai sekitar bulan kedua deh, masih baru produksi sampel kayak gitu. Apa aja sih ininya? Pengen tahu apa aja gitu? Yang yang dipunyai produknya? Produknya itu lebih ke baju perempuan. Baju fashion ya, lebih fashion. Ya lebih berarti interestnya lebih ke sana gitu ya? Iya betul. Oke. Dan usahanya sejauh ini pemasarannya lewat mana? Lagi mau coba lewat marketplace atau misal lewat sosmed. Masih online sih Teh. Online. Emang sekarang online ya zamannya ya. Iya, yang penting kita bisa detail aja Teh. Soalnya kalau ke toko kan buang-buang waktu, jauh, betul kan. Betul banget. Setuju ya. Terus juga Teh Mutia aktif di organisasi juga. Betul. Apa kurang kesibukannya? Kerja Senin sampai Sabtu ya? Sampai Minggu. Iya. Wah. 3 jam sehari lah Teh. 3 jam sehari yang apa sih ininya ya, intensnya gitu ya. Iya. Itu kan udah cukup sibuk. Ditambah tadi usaha. Iya. Ini juga masih ngurusin organisasi. Kenapa? Karena kayak ngerasa tanggung jawab aja gitu Teh, beres Moka kayak apa sih yang bisa dilakuin lagi gitu. Karena Moka sama Paskibraka tuh udah ngasih banyak hal juga kan buat Mutia, jadi kayak pingin masih ngasih yang terbaik gitu. Oke. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ketiga hal ini saling bersinergis gitu ya. Karena pasti saya yakin kalau hal-hal yang positif kita lakukan itu nggak ada sia-sianya, justru akan memberikan dampak yang positif lagi ya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Biasanya seperti itu ya. Oke. Baik, jadi sekarang udah menjadi Ketua Paguyuban Mojang Jajaka Kota Cimahi. Nah, tentunya saya pengen tahu dulu nih, dulu kiprahnya di Mojang Kota Cimahi di 2015, bisa cerita sekilas kenapa sih bisa ikutan itu, terus pengalamannya sampai akhirnya bisa menjadi salah satu Mojang gimana? Kalau pengalaman, jadi dulu itu awalnya Muti itu nggak tahu ada Mojang Jajaka tuh, nggak tahu sama sekali Teh, kayak masih meraba-raba. Awalnya Muti itu di 2014 interest sama hal-hal pageant ya, dikatakan dunianya seperti itu. Dari salah satu ajang duta untuk seorang pengusaha besar di Indonesia. Oh gitu. Ada dutanya. Duta buat, boleh sebut merek sih? Boleh. Buat Bakri. Oke, salah Bakri satunya Group. itu ya. Coba ngikutin. Pas kuliah itu? SMA Teh. Pas SMA udah mulai ikut-ikutan kontes-kontes pageant gitu? Iya, penasaran. Disangkain cuman ya kayak lomba-lomba dalamnya nulis atau cuman sekedar pidato segala macem. Ternyata ketika udah masuk di situ ada catwalknya segala macem, kok kayak gini, dan teman-teman di sana ternyata rata-rata anak duta wisata Mojang Jajaka, karena kan tingkatannya Jawa Barat waktu itu. Jadi sedikit-sedikit tuh kayak diracunin gitu loh Teh, kayak jadi terkontaminasi. Ya. Ikut-ikutan kayak gitu. Kamu ikutan dong, lebar katanya udah ikut ini, masa nggak ikut Mojang Jajakannya? Terus waktu itu nanya, emang Mojang Jajaka tuh ngapain? Dijelasin, nanti tuh jadi duta wisata, nanti kayak gini, nanti relasinya banyak loh, banyak manfaatnya. Nah dari situ Muti berpikir kayak, udah nyoba ini kayak pingin nyoba lagi ke Mojang Jajaka kan. Waktu itu 2014 nyoba, cuman masih belum maksimal gitu loh Teh. Bahkan aku sempat gagal seleksi gitu mau ke Cimahi 2014. Ya, karena terlalu masih kecil gitu. Oh gitu. Karena tingkat waktu itu tuh yang diambil itu usia kuliahan ke atas, dan aku belum kuliah Teh. Nah dari situ aku belajar, dan aku menunggu kurang lebih 1 tahun, baru pas ikut lagi 2015 baru bisa jadi finalis. Tahun berikutnya berarti ya. Nah di situ
mulai deh jadi moka. Dan pertama masuk moka pun aku kaget gitu loh Teh, kayak aku biasa di sekolah tuh tomboy, nggak. Oh ya, serius dulu tomboy. Serius deh, aku nggak biasa kayak harus pakai high heels kayak gitu segala macem. Apalagi pakai kebaya ya. Iya Teh, kayak aduh, apalagi kebaya Mojang itu benar-benar yang singset gitu, rapat. Yang tradisional gitu iya, ya. harus kita bikin lipetannya sendiri yang kita harus lihat. bisa gitu ya. Iya, kita lihat kayaknya gampang deh bikin lamban gitu, tapi ternyata itu Teh susah banget gitu Teh. Nah, setelah itu kita penting ngeliat-liat lagi berproses selama karantina itu kurang lebih proses karantina sebulan deh Teh. Sebulanan? Sebulan. Oh, cukup lama ya. Dan di situ benar-benar belajar, ternyata baru tahu juga kayak Cimahi itu punya banyak hal yang selama ini tuh ya Mutia tuh nggak tahu gitu. Kita nggak ngeh ya. Kita nggak ngeh, padahal kayak ada wisata Cirende, cuman sekedar tahu aja wisata Cirende. Tahu punya baca-baca Iya. beritanya ya. Tapi pas baru jadi moka Teh baru kesana Teh, dan dikasih kesempatan untuk benar-benar nginep di situ 2 hari 1 malam, kayak sekolah kehidupan baru aja di situ, harus full bahasa Sunda. Terus kita ngunjungin ke titik lokasi sampah yang pernah meledak dekat situ malam-malam, kayak ngasih gambaran kalau ini tuh pernah ada kejadian loh di sini, dan Mut itu selama itu nggak ngeh ada itu gitu. Dari situ banyak belajar, dapat sekolah public speaking gratis juga dari Moka, banyak dapat link segala macem, sampai akhirnya ngerasa banget kalau Moka ini benar-benar punya manfaat gitu buat diri sendiri. Jadi banyak manfaatnya ya. Iya. Hal positif yang didapat dengan mengikuti Mojang Jajaka Kota Cimahi Betul dulu sekali. ya. Oke. Emangnya kalau menjadi Mojang Jajaka Kota Cimahi ini persyaratannya apa aja sih sampai bisa tembus? Kalau persyaratan, kalau di Cimahi kita lebih ke 3B. standar tuh 3B. Brand, behavior sama beauty. Sama beauty. Ya, standar untuk sebuah ajang kontes kontes kayak gitu ya. Iya. Jadi kita sebenarnya lebih pertama melihat itu lebih ke attitude dulu sih Teh. Terus kalau ke brand, kategori brand itu nanti dibagi lagi. Ada untuk wawasannya seputar Cimahi, Jawa Barat sama nasional. Ruang lingkupnya itu pariwisata, budaya, dan sosial politik. Nanti setelah itu ke beauty, kalau kategori beauty itu ada kategori tinggi badan. Tinggi badan juga. Iya, tinggi badan minimal 160 untuk Mojang. Untuk Mojang 160. Ya. Kalau untuk Jajaka minimal 165. 165. Ya. Beda 5 cm ya. Iya. Sama sekarang itu ada tambahan syarat baru karena kalau untuk ke Jawa Barat kan kita ada syarat TOEFL. Jadi nanti rencananya di Cimahi kalau misalnya ada Pasanggiri, kita udah mulai mau mencoba untuk TOEFL gitu. Cuman kita ngelihat dulu karena minimal 475, kita screening aja di awal gitu. Nanti setelahnya kita preparation bersama gitu. Oh, seperti itu. Wow. Luar biasa ya ternyata. Dengan mengikuti satu kontes kita jadi banyak tahu ya dan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Iya. Oke, itu berarti dulu Teh Mutia usia berapa tuh? Usia kayaknya 18 tahun. 18 tahun berarti 19. Ya, usia 18. Pada saat tahun 2015 ini yang keberapa nih Mojang Jajaka Kota Cimahi diselenggarakan ajangnya? Kenapa? Udah yang keberapa? Udah yang kayaknya udah yang ke 10 atau udah banyak deh Teh. Udah cukup banyak ya. Karena dari 2001. Dari 2001 ya. Oke, jadi yang ya berarti 2001 berarti yang ke-14 atau 15 itu ya? Bisa, karena sempat absen beberapa tahun sih Teh. Oh, ada beberapa yang ada kosong gitu ya? Iya, ada yang kosong. Oke. Nah, kalau sekarang juga ini masih terus jalan ya? Sempat kosong kemarin karena pandemi. Tahun 2020 ya? Kita kosongnya ada di tahun 19 sama 20. 19 sama 20. Ya. Kalau tahun ini? Tahun ini rencana sih pengen ada. Bulan apa? Pengennya sih nyoba di akhir tahun Teh, karena kita masih melihat dulu nih kira-kira sistem Pasanggiri ketika pandemi itu seperti apa, efektif tidaknya sedang dikaji di bagian pengembangan organisasi. Oke. Masih kita tunggu berarti informasinya ya? Iya, karena udah banyak yang nanyain. Pasti. Nah, ini kalau misalkan pengen tahu lebih jauh nih Baresme yang mungkin juga ingin berkiprah ya di Moka Kota Cimahi, ini mantenginnya ke mana? Ke Instagram @mokacimahi. Ke Instagram aja semua udah cukup lengkap ya? Cukup lengkap. Kayak kegiatan pun bahkan kalau kita nggak ada Pasanggiri, kita masih mau ngajak generasi muda, anak-anak muda Kota Cimahi buat main sama kita. Kadang kita bikin piknik bareng atau main bola bareng. Kemarin kita main bola sama Persib.
Oh serius? Sama pemain Persib. Main sepak bola? Iya, mini Ya soccer. Allah. Ini mojangnya juga bisa? Supporter aja deh, jajakannya kalau main bola. Kalian aja nih jagoan banget. Oke. Baik, jadi tadi 3B ya harus dimiliki untuk balai semua nih yang pengen menjadi salah satu inilah ya peserta ya di MOKA Kota Cimahi ya. Betul. Oke, yang membedakan nih MOKA satu kota dengan kota lain atau wilayah lain apa sih sebenarnya? Kalau yang sebenarnya bikin beda sih kalau di Jawa Barat ada beberapa kota sebenarnya yang punya keistimewaan teh yang nggak disebut dengan Mojang Jajaka, tapi dia masih ruang lingkupnya separahyangan itu harus di Jawa Barat. Mojang Jajaka misalnya sahabat-sahabat kita yang dari daerah Sunda Betawi, ada Depok, ada Bekasi, mereka disebutnya dengan sebutan Abang Empok. Abang Empok. Iya, tapi kalau di Jawa Barat karena wilayah di Jawa Barat masih pakai pakem Mojang Jajaka Jawa Barat. Kita punya Abang Empok, terus ada yang Nok Kacung, Nok Nang. Oh, bagus ya namanya. Sama Jakarara itu daerah Cirebon. Sebenarnya macam-macam sih deh. Dan kalau misalnya antar daerah se-Jawa Barat biasanya yang paling yang paling begitu terlihat perbedaannya paling apa-apa yang mereka kenalkan. Biasanya kalau di Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat paling seneng tuh kalau misalnya ngeliatin perbedaan oleh-oleh apa nih yang dibawa dari setiap daerah. Nah itu makin kelihatan kan teh. Seru ya itu ya. Biasanya itu yang paling dicari ya karena ya membedakan ya, unik. Betul. Ya. Apalagi kalau udah kayak preliminary show gala dinner tuh pakai batik-batik daerah yang dibuat dengan kombinasi gaya-gaya gaun modern gitu. Itu kan kelihatan batik-batik setiap khas daerah itu dan itu bagus banget ya. Oh, itu adalah kekayaan ya berarti ya. Iya, kekayaan betul. Ya kita ya setiap wilayah ya, dan itu juga kekayaan negara Indonesia ya. Iya. Oke. Jadi banyak manfaatnya dong ya dengan mengikuti MOKA ya. Apa aja nih yang udah didapat dengan mengikuti ajang itu? Manfaat yang didapat secara pribadi apa? Secara pribadi lebih ke potensi diri sih teh, kayak maksimalin potensi diri. Ternyata selama ini tuh punya bakat, misalnya seneng ngomong nih, terus kita dapat bonus dari MOKA, dapat sekolah broadcasting gratis itu tuh dari MOKA, dan dari situ kebuka lagi linknya kayak semacam jaringan komunikasinya semakin luas sih teh. Oh gitu. Dan kita nggak perlu harus bayar ilmunya ya. Nah itu dia. Kalau kita kuliah kan ya public speakingnya ya kan. Terus tadi macam-macam ilmunya ya, kelas-kelas lainnya banyak kan yang didapat ya. Banyak banget. Kalau mengikuti MOKA ini berapa lama sih waktu yang digunakan selama mengikutinya? Dari awal seleksi sampai terpilih. Kurang lebih ada 1-2 bulan teh. 1-2 bulan ya. Itu dari proses seleksi, technical meeting, karantina, grand final. 1-2 bulan. Jadi usianya rentang waktu usia berapa nih? Kalau sekarang standar yang baru kita ambil di 18 sampai 23. Sampai 23 saja ya, berarti 5 tahun ya. 18 sampai 23 ya. Oke. Kemudian selain B3 tadi, apalagi nih yang perlu dimiliki oleh salah satu kandidat? Lebih ke situ aja sih teh. Lebih ke sana ya. Lebih ke situ kayak sekarang kita kayak lebih seneng kalau misalnya si finalis ini benar-benar punya komitmen untuk kontribusi lebih ke paguyuban. Itu sebenarnya yang kita cari. Karena kan tujuan akhirnya adalah kaderisasi. Kaderisasi tadi ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, sekarang Teh Mutia udah menjadi ketua paguyuban sejak kapan nih? Ketua paguyuban 2019. Sejak 2019. Betul. Oke. Apakah memang para finalis ya atau para alma mater ya? Alumni MOKA ini harus mengikuti paguyuban atau gimana? Wajib Jadi, ya. Dalam ADART kita itu semua anggota paguyuban, semua Mojang Jajaka yang telah mengikuti grand final, setelah itu disebut sebagai alumni dan menjadi anggota aktif di paguyuban Mojang Jajaka atau anggota tetap. Jadi yang masuk finalis aja? Yang masuk finalis Kalau yang aja. Enggak wajib ya. Jadi emang harus ya. Harus. Untuk para finalis menjadi anggota paguyuban. Karena ini wadah alumni sih sebenarnya teh, cuman lebih terorganisir aja, kita sifatnya kekeluargaan. Oke. Jadi kegiatannya ngapain aja di paguyuban ini para MOKA Cimahi? Kegiatannya ngopi teh. Ikutan dong kalau ngopi doang mah. Boleh teh, ayo gabung-gabung. Kalau ngopi itu kayak dijadiin ajang buat silaturahmi, buat sharing ide, itu udah pasti kayak mungkin seminggu sekali atau misalnya sebulan sekali, dan itu random aja teh, yang mau ikut boleh.
Biasanya kita share. Setelah itu yang kegiatan yang kita lakukan adalah pembinaan SDM untuk ke ajang lain. Jadi setelah dari Moka Cimahi ini, selain diteruskan ke Mojang Jajaka Jawa Barat, kan hanya sepasang nih yang ke Jawa Barat. Kayak sayang aja teh 22 orang nih mau di kemana ini. Nah biasanya kita arahin sok mau ikutan ajang apa, karena sebenarnya banyak banget teh ajang mau ke Putri Indonesia atau misalnya Putri Pendidikan dan lain-lain, boleh sampaikan sama paguyuban. Nanti paguyuban yang bantu pembinaannya, misalnya butuh training bahasa Inggris, training public speaking, terus pakaian-pakaian yang harus dibawa, kita sama-sama ngebantuin gitu buat satu orang bisa berangkat kemana. Seperti itu. Luar biasa, jadi banyak manfaatnya ya. Iya, terus kemarin kita baru webinar Mas. Apa tuh? Jadi kita kerja sama salah satu BUMN. Nah di situ setiap peserta yang datang, karena kita menganggap tabungan itu sekarang bukan sekedar uang ya teh ya. Kalau emas itu kita tabung bisa berkembang. Nah kita mau ngajak anak-anak muda Cimahi buat nabung emas. Nabung emas ya. Dan kita kasih tabungan emas gratis buat semua peserta. Untuk semua peserta? Ya, jadi tinggal ngelanjutin aja nabung emasnya. Kemarin itu kita kasih 0,01 gram lah modalnya. Lumayan ya, untuk modal awal ya. Iya. Di situ kita bikin webinar emas, terus kayak kita sempat ngadain piknik bareng ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Cimahi. Dan baru aja kemarin kita kerjasama sama Vespa Antik bikin acara sosial, lelang amal. Oh ya? Iya. Wow. Ini di mana, di Kota Cimahi juga? Cimahi di Pendopo. Di Pendopo ya? Wah, luar biasa. Terus itu tujuannya buat ngapain aja? Kemarin itu kita tujuannya sosialisasi soal paguyuban, terus kita melaksanakan aktivitas sosial teh. Kita dekat sama anak-anak Yayasan Muhammad Iqbal, membangun komunikasi sama Vespa Antik, dan kita sekaligus memperkenalkan wakil kita untuk ke Provinsi Jawa Barat, sekaligus unjuk bakat kemarin tuh teh. Unjuk bakat juga ya? Iya. Mantap ya. Jadi sekarang anggota paguyuban Moka Kota Cimahi ada berapa orang nih teh? Kalau anggota ada sekitar 250-an. 250 orang ya. Kalau pengurus ada di angka 15 orang. Pengurusnya ya, yang inti-intinya gitu ya. Oke, cukup banyak ya. Alhamdulillah. Terus ini ada kegiatan rutin apa aja nih? Setiap bulannya ada apa aja? Kalau setiap bulan kita ada olahraga bareng salah satunya, sama kegiatan kebersamaan sih, kita lebih ke situ karena kita berpikir selama pandemi ini belum tahu nih bakal ngapain lagi dan masih mencari gambaran-gambaran gitu loh teh. Biasanya kita dari kumpul bareng nanti jadi acara apa gitu. Biasanya mendadak sih teh. Banyak apa sih ide-ide yang apa sih bisa dibilang dadakan ya? Iya. Dan langsung dilakukan ya, langsung biasanya kayak gitu ya. Langsung dieksekusi kayak gitu. Apalagi juga ya ini kan ketergantungan dengan waktu juga ya. Iya betul. Semua anggota pasti memiliki kesibukan ya. Iya. Jadi biasanya langsung gerak cepat ya. Nah itu dia teh. Apalagi sekarang kita lagi fokusnya ke Jawa Barat sih teh, ke persiapan ke Moka Jabar tahun ini. Oh gitu. Oke. Jadi apa sih lumayan padat ya? Lumayan karena tugas dari 2 orang yang bantuin sepaguyuban teh. Sepaguyuban. Baiklah. Oke, jadi cukup banyak ya kegiatan yang dilakukan di paguyuban. Ini manfaatnya apa nih dengan mengikuti paguyuban? Kalau manfaatnya sendiri, kalau untuk ikut paguyuban, yang pertama pasti informasi yang didapat pengurus itu, kalau untuk kalangan pengurus udah tahu lebih awal, dan selebihnya kita bakal nge-share info-info soal pekerjaan dan lain-lain teh, karena kemarin kita sempat kerjasama sama salah satu outsourcing BUMN buat rekrutmen, dan itu langsung kayak pingin anak Moka siapa yang mau di posisi A, tinggal kirim CV, di screening, dia bisa langsung kerja. Oh gitu. Oke, jadi banyak manfaatnya ya. Iya, lebih ke pekerjaan sih kalau sekarang kita pinginnya gitu ke anak-anak tuh. Karena para lulusan ya. Iya. Yang mana ya, ini mau ngapain lagi nih gitu ya. Iya, kalau udah selesai kuliah ya mungkin juga masih membutuhkan informasi-informasi gitu ya. Jadi banyak banget ya manfaatnya ya. Ini pusatnya di mana sih? Markas besarnya Paguyuban Mojang Jajaka Kota Cimahi ini? Kalau markas di rumah aku teh. Kita datang yuk ke markasnya yuk. Sama di tempat ngopi sih di Cimahi ada di Sinopsis. Kita sering nongkrong di situ. Gitu, di sana ada ya. Oke. Kayaknya perlu kan kita share-share informasi atau bisa sinergis apa nanti ke depan ya? Boleh, main aja deh kalau kita lagi ngopi, kita berangkat. Oke, siap. Oke, dan ini Teh Mutia juga selain ketua paguyuban ya, finalis Mojang Kota Cimahi juga. Ini juga ternyata duta lingkungan hidup.
ya. Ini apa kaitannya nih dengan Mojang Jajaka dengan Duta Lingkungan Hidup? Nah, jadi di Cimahi itu di Pasanggiri Mojang Jajaka, si dinasnya ini tidak hanya menghasilkan untuk pinilih duta wisata teh, tapi dipilih juga duta-duta lainnya yang bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Gitu. Ada lingkungan hidup, ada dinas kebersihan, ada apa lagi ya? Ada BNN juga, duta anti narkoba. Jadi nanti mereka itu sistemnya menitipkan kepada Moka minta dicarikan dutanya. Gitu. Dan di tahun yang sama Mutia terpilih juga sebagai dutanya gitu. Di 2015 itu selain ya. finalis Mojang Jajaka, jadi namanya Mojang Lingkungan Hidup. Mojang Lingkungan Hidup. Wow, seru ya namanya ya. Ini ngapain aja kegiatannya? Kalau kegiatannya kita lebih sinergi sama dinas terkait sama dinas lingkungan hidup. Kalau Muti sempat belajar ke dinas lingkungan hidup gimana caranya pengolahan air dalam satu lingkungan, terus gimana kerjanya dinas lingkungan hidup, dan Muti baru tahu ternyata sampel-sampel air di Kota Cimahi itu rajin diperiksa di sebuah lab lingkungan hidup, masih layak dipakai, bersih atau tidak, itu ternyata rutin dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sama masyarakat. Kan masyarakat nggak tahu ya. Iya, padahal pemerintah itu se-care itu loh teh gitu. Terus ada acara penanaman pohon, di situ ada campaign 1 orang 1 pohon sampai 1 rumah 1 pohon, itu tiap tahunnya berbeda. Lebih ke penghijauan sih waktu itu. Saat itu lebih ke penghijauan ya. Sebagai Duta Lingkungan Hidup, ini apa nih yang menjadi masukan kritikan buat masyarakat untuk Kota Cimahi? Intinya yang paling saya gemes adalah ketika banjir, banyak sampah, harus kita sadarin lagi kalau sebenarnya itu kitanya aja yang kurang saling ngingetin gitu loh teh. Karena sampah itu bisa ngebeludak bukan hanya karena dibuang sembarangan, tapi karena kita tidak bisa mengelolanya. Iya benar. Kayak dulu sempat Muti itu diajarin bagaimana caranya tempat sampah itu terlihat rapi. Kan selama ini yang kita lihat kayak tempat sampah tuh kresek, numpuk besar. Dan itu kan malah nambah kalau jatuh atau segala macam. Dulu itu sempat diajarkan gimana caranya rapih dalam tempat sampah, kayak sampah apa dulu yang harus masuk, terus kayak kertas-kertas itu baiknya sebelum masuk ke dalam tempat sampah dilipat terlebih dahulu. Gitu. Seperti itu. Nggak diuntel-untel, diuyak-uyak masukin ya. Karena itu lebih sulit terurai sebenarnya dibanding yang sudah dilipat dan ditumpuk. Oh begitu. Wah, jadi tahu ini informasinya nih. Ya, jangan asal ya kalau buang sampah ya. Betul. Diolah dulu mungkin Diolah bisa dipilih dulu mana yang bisa diolah kembali atau misalnya benar-benar langsung dibuang gitu teh. Oke, dan sekarang tingkat kepedulian masyarakat soal lingkungan hidup seperti apa sih teh? Kalau misalnya di Cimahi sendiri yang saya lihat masyarakat Kota Cimahi sudah cukup tertib soal lingkungan hidup gitu. Saya lihat kayak sampah-sampah udah nggak terlalu sering lihat berceceran di jalan, apalagi kan Cimahi punya petugas kebersihan yang kalau kata Muti itu cepet gercep gitu. Kalau ada apa-apa sedikit bersih. Jadi pagi-pagi itu enak lah kalau lihat Cimahi. Jadi cukup kesadaran cukup bagus ya untuk Kota Cimahi ya. Kesadarannya cukup bagus. Tinggal ditingkatkan lagi aja ya. Dan dipertahankan. Nah itu dia. Karena mempertahankan sulit ya. Iya betul. Hanya betul tadi Teh Mutia, kadang-kadang kita kalau pas habis hujan itu kok tahu-tahu banyak sampah ya. Nah itu mungkin ada sesuatu yang salah ya. Iya betul. Kan mungkin banyak sampah yang keluar dari selokan. Ya, plastik tahu-tahu kalau kita habis hujan aja ya. Di tengah jalan tuh macam-macam ya. Iya, duar tiba-tiba sulap gitu ya. Kenapa tahu-tahu banyak bekas minuman, kresek-kresek, sampah-sampah itu banyak bertebaran di jalanan. Ya mungkin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita ya. Iya. Apakah itu saluran airnya kurang bagus ya, atau juga mungkin pengelolaan sampahnya masih di beberapa titik mungkin masih ada kelemahan. Ya mungkin ini juga jadi masukan untuk kita ya. Betul. Nah ini gimana nih dari apa sih Duta Lingkungan Hidup? Kayaknya Duta Lingkungan Hidup juga pasti ada komunitasnya juga ya. Ada nggak? Kalau kita sih membuat komunitas sendiri. Punya ya. Kalau di Moka, jadi yang pada alumni lingkungan hidup itu kita rajin komunikasi gitu loh teh. Gitu. Oke. Nah ini untuk berpartisipasi dengan lingkungan hidup di sekitar, seperti apa yang telah dilakukan perannya? Kalau kita mulai dari hal kecil ya teh ya. Kayak tadi masalah tempat sampah, kita kayak memulai dengan budaya beberes sendiri. Kayak misalnya kita lagi nongkrong nih kalau Moka udah pasti dia nongkrong nggak boleh mejanya gelasnya berantakan. Oh gitu. Kalau misalnya ada cup terakhir, nggak boleh ada yang misalnya udah kosong nih teh, terus dia simpen aja. Nggak, kalau di kita udah sadar masing-masing, gitu. Ditumpuk semuanya, dirapihin, masukin ke tempat sampah yang rapi. Ataupun misalnya ada jajaka yang ngerokok, mereka pun kalau ngerokok
setelah abunya beres dia buang di plastik dulu, baru dimasukin ke tempat sampah. Langsung ya otomatis ya. Atau misalnya makan snack box. Kalau makan snack box udah kita makan, sidusnya itu kita udah biasa buat nggak disimpan di mana-mana atau langsung masuk aja ke tong sampah, tapi dilipat dulu, atau misalnya kalau nggak bisa dilipat ditumpuk jadi rapih masuk ke tempat sampahnya, dipilihin dulu. Kan suka ada plastik kayak plastik sambal, ayam kayak gitu, kita keluarin dulu. Oh gitu. Kan itu udah sulit terurai. Nah yang bisa diurai kita pisahin. Jadi siapa tahu kalau misalnya ada yang suka ngambil sampah itu mau milih sampah udah nggak terlalu kotor gitu dia ngambilnya. Nggak repot juga ya karena udah terpisah-pisah tadi ya. Udah kita pilih-pilih ya. Nah kalau kita udah biasa kayak gitu, dibiasakan kayak udah anak-anak tuh udah saling ngingetin untuk budaya beberes sendiri, budaya buat ngelola tempat sampah dari hal-hal kecil gitu sih Teh kalau kita. Asik ya, seru ya kayaknya komunitasnya. Pada biasa rapi gitu, perfect ya. Sepaguyuban itu Teh. Semuanya ya. Kalau nongkrong gitu. Udah memiliki kebiasaan seperti itu semuanya ya. Saling ngingetin. Kalau enggak malu sendiri nanti ya di komunitasnya. Bener, karena ada yang beresin nih gitu. Oke. Baik, jadi cukup banyak yang telah dilakukan ya, baik di Paguyuban ya, lalu juga di Duta Lingkungan Hidupnya ya. Oke, saya jadi penasaran juga nih ya, mungkin juga Mbak Raya yang baru merapat nih ke Facebook kami, ke Instagram kami sama Tagi Jelang Siang ya. Kita masih bersama Teh Mutia Agustin Permata SS ya, dan kita masih cari-cari ini ilmu dari beliau ya, karena beliau cukup banyak nih ya aktivitasnya, yaitu sebagai Ketua Paguyuban Mojang Jejaka Kota Cimahi, sekaligus juga Mojang Kota Cimahi 2015 ya, dan sekaligus juga Duta Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2015. Nah, Teh Mutia mungkin bisa share tantangan menjadi Mojang Jejaka Kota Cimahi seperti apa, atau ya kesulitannya dulu seperti apa? Kalau tantangan jadi anggota sebenarnya masih enak Teh kalau 2015 karena kita yang diasuh. Tapi ketika kita udah mulai naik ke jadi senior dan kita punya adik-adik, itu tantangannya di situ, gimana kita bisa transfer ilmu kita sama adik-adik itu diterima dengan baik gitu. Apalagi sekarang udah ada paguyuban, jadi masalah, kalau dibilang masalahnya nambah ya iya pasti nambah gitu, karena yang dikelola juga semakin banyak kan, selain ngelola adik-adik, ngelola organisasinya baik secara internal atau eksternal gitu. Tantangannya sih sebenarnya ini hal yang biasa Teh, perbedaan pendapat. Pasti itu ya, selalu ada aja ya. Selalu ada aja, tapi gimana caranya kita bisa dari dua pendapat ini tidak mentidakkan yang satunya dan kadang tidak mengiyakan yang satunya, jalan tengahnya ya kita cari solusi bareng-bareng kayak gitu sih. Dan itu kan proses ya Teh ya, untuk dapat solusi itu. Betul. Ya ada aja perdebatan, ada aja trouble dan lain-lain pasti ada. Di situ sih tantangannya. Tantangannya di sana ya. Lebih ke menyatakan pendapat ya. Iya betul. Menyatukan visi misi ya. Iya. Itu yang mungkin susah ya. Karena beda kepala, beda orang ya, beda juga ya. Iya betul. Dan kayak kita gimana caranya satu organisasi ini kan visi misinya dari kepengurusan baru ada misi lain ya yang baru. Kalau di tahun Muti sih kayak lebih pengen gimana caranya Moka Cimahi ini bisa kenal sama komunitas-komunitas lain untuk meningkatkan eksistensi, dan kita bisa cari kader juga di sana. Karena memang setiap seleksi ada satu masalah yang sering kita hadapin, yaitu sulitnya punya finalis jajaka sebenarnya. Oh iya. Iya, karena kalau kurang tahu nih apa yang salah, minatnya dari mana gitu ya Teh. Kalau Mojang setiap tahunnya itu yang daftar masuk ke database itu bisa 70 sampai 100. Itu untuk Mojang. Tapi kalau jajaka itu paling banyak itu di angka 30. Di angka 30 aja itu cukup banyak ya. Iya, dan kita pernah bahkan nerima jajaka dalam satu waktu untuk seleksi itu hanya 15, sedangkan kita menerima 12. Kan yang 3 gigit jari ya, kayak gimana gitu. Makanya kasihan ya. Bukannya kita pingin sok daftar-daftar aja, enggak gitu, tapi kita benar-benar pingin lihat nih anak-anak muda Kota Cimahi khususnya bagaimana semangatnya dan motivasinya untuk ngambil peran untuk pembangunan Cimahi sendiri. Ternyata kita lihat untuk di sisi Mojang Jejaka deh, ternyata lebih antusias perempuan dibanding laki-laki gitu Teh. Ini bisa karena populasinya berkurang gitu. Iya. Padahal anak-anak muda populasi laki-laki. Halo Baraya, apakah Anda laki-laki? Ayo ikutan ya. Iya benar, kita apakah populasi laki-lakinya berkurang atau minatnya yang mungkin minat cowok untuk narsis kurang kali? Bisa jadi Teh. Karena rata-rata kan padahal kalau misalnya kita nongkrong di Bandung masih
sering nemu anak-anak banyak Cimahi. Banyak nemu anak kota Cimahi ya. Cowoknya banyak ya. Banyak, tapi ketika diajakin ikutan Moka, mereka lebih malu-malu sih Teh. Malu ya. Lebih malu ya. Padahal kan kita belajar bareng-bareng gitu di Moka. Iya. Oke, jadi ini menjadi salah satu apa ya? Ya pertanyaan juga ya, tanda tanya ini kenapa gitu ya? Iya. Ada pertimbangan apakah hingga untuk jejaka agak susah gitu ya? Malunya antara insecure atau udah merot sendiri gitu kalau bahasa kayak aku mah alasan itu biasanya kalau aku mah nggak kuliah di luar negeri atau segala, padahal kita nggak cari yang kayak gitu loh Teh. Yang penting dia mau berdedikasi dan mau bisa bekerja sama dalam tim sebenarnya pada intinya kan kayak gitu. Tapi karena ngelihat misalnya jejak-jejak kita yang sebelumnya ada yang S1, S2, kadang mereka tuh jadi merot karena itu. Bisa jadi ya. Ada yang bilang kayak itu, padahal masuk aja dan coba dulu gitu, kita belajar bareng-bareng. Jadi udah kalah sebelum bertarung nih. Nah, itu dia jejaka. Coba dulu ya. Karena kan kesempatan yang apa sih yang bagus ya. Betul. Bahkan kalau misalkan tadi cuma 30 berarti saingannya cuma sedikit ya. Iya. Ayo dong ya ikutan. Apalagi pas tahunnya cuma 15 orang kan itu saingannya hanya segitu-segitunya gitu. Iya ya, bisa lah dilibas gitu ya. Benar-benar. Tinggal semangat aja gitu ya. Dibandingkan yang mojangnya ya. Mojangnya lebih berat ya. Lebih berat. Petarung berat pasti mojang. Mojangnya pasti ya. Mojang. Karena 70 sampai 100 Teh. Itu yang ke saring berapa orang sih sebenarnya? Hanya 24 finalis pasang. Finalis 24. Iya, 24 pasang. Iya, 12 mojang, 12 jejaka. Oke, 12 mojang, 12 jejaka saja. Ya, oke. Itu yang tiap tahun kesaring gitu ya. Kesaring. Dan nanti akan kepilih berapa besar nih? Kepilihnya 24 besar itu nanti baru di malam dikerucutin berapa lagi? Di malam penobatan itu ada namanya top 5. Top 5. Kita ambil 5 ranking teratas untuk ikut sesi tanya jawab. Tanya jawab ya. Jadi 5 ranking teratas. Oke, terus nanti kepilih satu. Kepilih satu aja ya. Satu pasang dan nanti ada gelar-gelar lainnya. Oke. Jadi penobatan. Penobatan ya. Jadi penobatan mojang jejaka tahun itu. Terus nanti tadi ada apa? Gelar-gelar lain. Duta-duta. Duta-duta kalau di mojang jejaka itu ada pinilih, wakil 1, wakil 2, harapan 1 dan 2 itu kalau dibutuhkan sesuai jumlah orangnya. Ada kewas gendes Teh, fotogenik. Fotogenik ya, ada juga itu ya. Ada kamemet, kalau kamemet itu favorit. Iya. Itu yang milih favorit siapa tuh nanti? Dari vote. Vote sosial media biasanya. Oh, sosmed. Terus ada parigel. Apa tuh parigel? Kalau parigel itu dia berbakat ya. Dari unjuk bakat. Ada intelijensia. Kalau intelijensia ini biasanya kita ambil yang cerdas dan smart dari hasil deep interview dan debate competition di dalam karantina sama presentasi kelompok. Itu intelijensia. Terus ada duta-duta lainnya. Biasanya kalau duta ada duta lingkungan hidup, duta pendidikan, duta sanitasi. Oke. Jadi kalau dari awal nih kita daftar, terus nanti kita dites apa aja sih? Biasanya begitu datang tinggi badan dulu Teh. Tinggi badan. Kayak ini ya kita mau posyandu ya. Iya, tinggi badan. Ada posyandunya gitu. Dan berat badan ya. Iya, dan berat badan. Sebelumnya itu foto. Udah tinggi badan, berat badan, foto. Administrasinya dicek kembali karena kan administrasi kita udah mengumpulkan dari sebelum pembukaan pasang giri. Setelah surat lah itu suratan ya. Terus tes tertulis Teh. Tes tertulis. Ya, tes wawasan ada soal-soal kayak matematika dasar sedikit lah, hanya 5 soal kayak gitu. Tes dasar. Tes kemampuan dasar. Ada psikotes sederhana. Setelah itu baru masuk ke tahap interview. Kayak kita mau kerja ya. Iya. Tes IQ, interview ya. Betul. Okay. Interview tuh dibagi lagi. Interviewnya berapa kali? Interview itu ada unjuk bakat, ada bahasa, ada public speaking, pageant, dan pariwisata budaya. Oke, jadi itu kita dites apa tadi bahasanya juga, bahasa Sunda ya, bahasa Inggris juga kan? Sunda, Inggris, Indonesia. Oh 3 ya. Oke, terus dites budaya juga ya? Kemampuan untuk mempresentasikan pariwisata dan budaya yang ada di Kota Cimahi. Jadi kita harus bisa mempresentasikannya. Iya. Oke, itu dites di tahap interview. Di tahap interview, jadi kayak post to post gitu Teh. Ada 5 nanti muter semuanya. Ke semua ini ya, ke semua posnya. Pos ya, ada posnya ya. Iya betul. Seru ya. Terus
Terus setelah itu baru nanti ke pengumuman sih kalau udah itu. Kalau udah beberapa tahapan tadi baru kita masuk ke pengumuman. Itu pengumumannya berapa lama ini? Apa di hari itu juga? Langsung di hari itu juga. Langsung, karena kita sistemnya udah. Jadi kalau kita seleksi itu digital teh. Alhamdulillah Cimahi itu jadi pelopor dengan seleksi sistem digital. Oh ya? Wow, ya, jadi luar biasa. Si jurinya cukup ngisi dari handphone. Oh gitu. Nanti langsung keluar rekapnya. Langsung ya? Tinggal nanti masukin rekomendasi, dikasih tanda. Itu di Cimahi pertama. Pertama ini? Iya. Untuk di Jawa Barat? Iya betul. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan diikuti oleh wilayah atau daerah lainnya ya. Karena insya Allah. Ini kan sangat kekinian ya. Dan memudahkan juga ya kan? Iya, karena kalau misalnya kita sempat sih teh kayak manual kayak gitu. Hasilnya kalau ketika manual lebih lama dan kasihan ke finalis teh kalau dia harus menunggu hasil sampai malam gitu. Jadi kita hasil itu kurang lebih 1 jam itu maksimal udah keluar. 30 menit itu untuk kayak rundingan, kan kita punya foto anak-anak nih, kita jajarin dulu. Yang ini bukan orangnya cocok-cocokin nilai kayak gitu. Udah. Gitu ya? Jadi kita pun kalau transparansi siap gitu. Karena sudah real. Semuanya udah jelas ya, terbuka, transparansi ya. Iya. Bahkan kita setelah pemilihan pun kalau di Cimahi selalu ada transparansi kepada finalisnya. Misalnya 18 nih udah pemilihan, pemenangnya udah si A si B. Biasanya kita pas gathering kita transparansi nilai. Oh gitu. Iya. Jadi kelihatan ya. Jadi takutnya suka ada aja teh misalnya nggak terima ini segala macam. Bahkan itu tuh kami dapatkan bukan dari internal anak-anak tapi dari masyarakat teh. Oh gitu. Kayak pernah ada satu finalis yang mungkin tidak dijagokan dia menang dan dia berkoar-koar di Facebook, di media sosial segala macam. Nah itu kita jelasin di gathering kenapa tidak menang, tapi ke personal, secara angkatan, kekeluargaan kayak gitu. Jadi enak ya, semuanya jelas gitu ya. Iya betul. Kan kadang-kadang orang suka ada yang seudon ya, wah ini atau apa ada prasangka gini gitu ya. Betul. Tapi kalau nanti dijelasin dengan detail ya jelas ya semuanya. Insya Allah jelas deh. Dan poin-poinnya juga jelas ya. Iya, kayak gitu. Oke, luar biasa ini ya. Jadi rangkaian tahapannya itu ya, tesnya itu aja ya, nggak ada tes apalagi gitu nggak ada ya? Kalau tahun ini sih kita mau coba untuk TOEFL teh. Oh, tapi, ada TOEFL juga. Karena keperluannya di Jawa Barat sekarang udah ada standar TOEFL. Cuman kita tidak akan menjadikan syarat utama untuk lolos. Jadi ketika udah jadi 24 finalis, kalau di Cimahi sih lebih ingin kita preparation bareng-bareng. Karena kan kemampuan bahasa Inggris orang-orang itu beda-beda. Apalagi ini stratanya 18 sampai 23 teh untuk kemampuan TOEFL. Kayaknya untuk anak 18 tahun untuk 475 sulit nih. Kayaknya belum ya. Iya, tapi ketika dia udah dikatakan layak untuk berbicara, dia bisa masuk MOKA menurut Mutia. Jadi nanti ketika udah jadi finalis baru kita mau bekerja sama nih sama salah satu kampus besar di Bandung untuk mengadakan preparation dan free TOEFL test. Jadi nanti kita kasih sertifikatnya yang bisa berlaku 2 tahun tapi preparation juga bareng-bareng satu angkatan. Wah, serius. Tahun ini mau mulai atau rencana gimana? Tahun ini tuh dicoba rencananya untuk masyarakat di Kota Cimahi teh. Jadi kita bakal buka free TOEFL test. Kurang lebih untuk 100 peserta. Untuk 100 peserta. Ya, itu dapat preparation dan TOEFL-nya. Nanti udah dari masyarakat baru kita ke sistem seleksi kita. Ke sistemnya. Nah, itu gratis ya? Gratis, insya Allah. Mantap. Ini bagus loh ini ya. Jadi satu hal yang pastinya akan membangkitkan semangat ya, dan kemampuan dari para peserta juga gitu ya. Jadi sebelum masuk MOKA, anak MOKA-nya juga udah ngadain TOEFL test biar bisa coba-coba dulu atau segala macam. Jadi coba-cobanya bermanfaat gitu. Nah itu dia maksudnya bermanfaat ya, nggak sekedar apa sih kecantikan aja, tapi juga kita kemampuan ya, kemampuan keilmuan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya betul teh. Seneng gak nih Teh jadi mojang Kota Cimahi? Senang alhamdulillah. Dulu pas menjadi mojang kayaknya senang banget ya. Itu saingannya dulu berat nggak tahun 2015? Beratnya karena angkatan Muti itu banyak yang lebih dewasa gitu. Muti tergolong yang muda teh di angkatan. Masih baru ini ya, baru kuliah ya, baru masuk gitu ya. Iya, ada yang dokter. Oh ya? Iya, ada yang atlet PON. Wow. Jadi ketika melihat itu si Muti mandangnya bukan saingan atau gimana, tapi nganggap teman aja. Teman. Ya? Jadi enjoy teh bawa kompetisinya, karena kalau misalnya kita mikir itu saingan, kayaknya bakal kepikiran hal-hal lain yang gimana negatif ya, negatif. Tapi kalau kita nganggap dia teman ya, teman, jadi seru-seru aja, asik ya, dan nggak ada perasaan kalau kita nggak berhasil gitu ya. Iya betul. Nggak sedih atau ya nothing tulus lah ya. Iya betul. Karena pas kompetisi pun Muti berpikirnya gini kayak,
yang nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa, toh udah pasti jadi Mojang Kota Cimahi gitu. Udah otomatis ya, automatically ya. Taunya dapat gelar Duta Lingkungan Hidup kan malam itu. Punya partner baru, lingkungan baru lagi gitu. Tambah banyak lagi nih ya Tambah temennya banyak ya. lagi karena kan dari lingkungan hidup ada komunitas lain yang dekat sama si dinas lingkungan hidupnya. Kita disinergikan sama mereka teh. Nambah lagi temen link kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Iya. Senang banget nih Baraya semua ya. Oke, untuk Anda yang masih stay tune ya di Facebook kami, di Instagram kami. Oke, yang mau tanya-tanya boleh ya, silakan ya. Dan tentu kita akan terus berbagi inspirasi untuk Baraya semua ya. Dan nanti juga lengkapnya Baraya semua bisa lihat nih di Instagram Mojang Jejaka Kota Cimahi ya. Iya betul. Oke, di situ juga jelas banyak informasi dan hal-hal yang inspiratif yang bisa Anda dapatkan ya. Oke, kegiatan Moka Cimahi apa lagi nih Teh Mut ya? Kalau kegiatan Moka yang deket-deket ini lebih ke kita lagi persiapan untuk ke Moka Jabar teh. Iya. Karena kita akan mengirimkan wakil kita yang juara di tahun 2018. 2018 ya, Iya. kelas 19-20 nggak ada ya? 1920 di Cimahi nggak ada. Tapi kita waktu 19 itu mengirimkan 19 itu kita mengirimkan Mojang kita yang tahun 2017. Oh ya? Karena sempat gak teh, aku yang bener-bener 19 Bener kita ya? ngirim yang 17 karena pasang kiri di Jabar pun tidak selalu tiap tahun ada. Oke, jadi sama ya. Di beberapa tempat nggak semuanya ada gitu ya. Iya betul. Itu tergantung situasi kondisi juga ya. Bahkan di provinsi pun tidak setiap tahun ada. Jadi kita menyesuaikan. Kita punya nih stok pinilih yang udah kita bina. Kita kirimnya di tahun ini di 2021. Jadi kita lagi persiapan, anak-anak udah mulai prakarantina nih sepasang. Oh, sepasang? Iya, Fauzia sama Cedi namanya. Sepasang lagi mulai prakarantina. Yang ngebantuin ya kata saya tadi satu paguyuban kalau udah ke Jabar mah. Wah, udah banyak ininya ya. Udah banyak pasukannya teh. Ya pokoknya kita mah bebelaan intinya. Mudah-mudahan ya tembus ya. Itu rencana kapan ini? Caranya kalau dijadwalkan sih Agustus itu grand final. Agendanya ya. Tapi belum tahu lagi, biasanya ada perubahan sih teh. Cuman kita udah mulai prakarantina kalau sekarang di Jawa Baratnya. Jadi anak-anak online sistemnya Google Classroom. Ya? Jadi mereka sharing sama kita, ada tugas ini segala macam, kita bantuin bareng-bareng. Perlengkapan untuk grand final pun udah di-share, kayak karantina kan nanti dekat ke grand final tuh teh. Kayak harus menyiapkan baju, dan kalau Cimahi ini kita nggak pernah pakai desainer yang di luar alumni. Oh gitu. Kita selalu memberdayakan alumni karena luar biasa. Kita merasa alumni kita juga keren, kenapa nggak diberdayakan gitu. Iya. Ada namanya senior kita Kang Chandra Sopiana, itu luar biasa selalu teh karyanya. Jadi Cimahi itu udah pasti khasnya by paguyuban, semuanya dari paguyuban oleh paguyuban untuk paguyuban. Luar biasa. Jadi nggak perlu kita nyari-nyari desainer lain ya. Iya, karena yang bagus pun kita punya kok, keren. Kang Chandra ini hebatnya kalau di Moka Cimahi, dia bisa menciptakan gaun batik untuk ke Jawa Barat hanya dalam waktu 5 menit teh. Ih, serius. Gambar tekniknya. Cepet banget sih. 5 menit. Emang ini ya lulusan desainer gitu? Enggak, bukan. Ilmu komunikasi. Wah, tapi jago ya. Pengalamannya. Desainer batik, desainnya cuma 5 menit. Kalau kita jahit pun dari alumni teh. Ada juga. Alumni kita ada yang pintar di tata busana, namanya Teh Dinda. Ada ya? Ada. Kalau Teh Dinda, ajaibnya dia bisa bikin baju seperti bikin candi teh. Ya ampun, dalam waktu semalam. Pernah semalam. Tapi kemarin dia bikin batik 3 hari. Jadi hebat. Kenapa kita memilih kayak gitu? Karena kita merasa anak-anak yang dikirim ke Jabar itu adalah anak-anak kita gitu. Dan kita yang tahu mereka. Nah itu dia. Iya, jadi enak kayak mengelola untuk koordinasi sama adik-adiknya seperti apa. Dan dari adik-adiknya pun bebas bisa sharing ilmu ke kakak-kakaknya sendiri gitu kan. Kalau ke orang lain mungkin canggung, pengen ini, pengen itu. Oke, betul. Jadi memberdayakan yang ada dulu ya. Bener, semuanya kita sendiri. Jadi asik Cimahi ya. Cimahi ada. Jadi di paguyuban alhamdulillahnya kita punya anggota yang bisa support seperti itu. Bagian baju ada, jahit ada, studio foto ada yang punya, make up ada yang punya. Jadi udah tinggal dari situ, dan kita udah tahu standarnya kita tuh ya udah standar paguyuban gitu. Ya lah, itulah gunanya paguyuban ya. Benar teh. Kan ini para lulusan tiap tahunnya ada ya. Itu ngumpul di situ. Pastinya memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda ya. Kalau disatuin kan jadi besar ya. Betul. Itu teh yang kita terapkan di Moka Cimahi. Oke. Jadi sekarang kegiatannya mempersiapkan ke Jawa Barat. Jawa Barat. Moka ya? Ya, Moka Jabar ya. Moka Jabar. Nanti dipusatkan di mana itu? Di
Rencana sih di Bandung. Di kota Bandung Di kota ya? Bandung. Oke, tapi sekarang secara virtual dulu ya? Lagi virtual. Kemarin sih kalau Tekmit mah masih di Bogor. Oke, masih di Bogor ya. Oke. Luar biasa nih ya, banyak ternyata ya. Banyak. Apa sih kegiatannya ya? Setelah itu kita persiapan lagi teh. Ada apa lagi? Kalau misalnya nanti ada ajang-ajang lain ke depannya, nasional pun kita boleh ngikutin anak-anak. Ya, jadi kayak kemarin ada Teh Alma namanya. Teh Alma itu dia ikutan Putri Pendidikan Indonesia di regional Jawa Barat. Iya. Dia dikirim bukan dari Moka Cimahi tapi secara personal. Iya. Cuman karena memang anggota paguyuban, kita udah pasti teh yang mau maju itu pasti didukung. Luar biasa. Jadi Alma didukung sama satu paguyuban, alhamdulillah Alma winner. Oke. Cuman dia ini mau berencana ke ajang nasional, setelah itu dia ke Korea juga. Oh, rencananya gitu. Wow. Itu dari pembinaan SDM kita buat ngebina satu orang buat ke kompetisi lain. Kemarin ada Koko Cici Jawa Barat. Iya. Next kita pingin coba ke Putri Indonesia lagi setelah bertahun-tahun gitu. Oke, Putri Indonesia iya ya. Kota Cimahi pernah juga ya kan? Pernah. Mengikuti ya? Ya 2014 Jawa Baratnya dari Cimahi. Alhamdulillah. Ini tentunya satu hal yang sangat inspiratif sekali nih Teh, Betul. ya. Kita doakan mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Untuk Moka Cimahi ya. Sama rencananya kita mau studi banding teh sama Abang None. Oh gitu. Iya. Rencananya kapan? Rencananya di bulan September. Gimana nih teknisnya? Teknisnya kita misalnya satu paguyuban seperti piknik lagi teh ke Jakarta. Kita mengunjungi Abang None. Nanti kita ngobrol sama Abang None, sharing program kerja. Misalnya program kerja Kota Cimahi seperti apa. Kalau di Abang None seperti apa. Karena di enggak ternyata Abang None ini kiblatnya duta wisata se-Indonesia bisa dibilang. Ya karena terpusat di Jakarta ya. Ya, dan mereka pemberdayaannya sangat bagus teh. Sampai ada wacana Abang None ini akan dijadikan ikonnya busway. Oh serius? Dan akan ada di busway kan Wah. berarti benar-benar duta sekali. Jadi duta ya, banget kelihatan sama semua orang. Iya betul. Nah iya. rencana pengen belajar nih dari Abang None kenapa kok bisa kayak gitu. Kita studi banding ke sana. Iya. Nanti sharing ilmu, piknik deh di sana. Nah, dan nanti diterapkan dong ya, Iya, di Kota nanti diterapkan Cimahi di Kota ya. Cimahi Kenapa seperti enggak? itu. Luar biasa ini menginspirasi banget loh ya. Mudah-mudahan jalan nanti ya. Insya Allah kita doakan. Insya Allah. Oke, masih ada cita-cita nggak, harapan apa dari Teh Mutia ke depan? Untuk diri sendiri. Kalau Diri sendiri dulu. cita-cita pingin bisnisnya lancar, terus kayak pingin apa ya? Pingin sih ketika nanti Muti beres jadi ketua gitu, Muti itu punya yang bisa diterusin sama adik-adik dan punya kader yang baik untuk organisasi itu Emang ini sendiri. berapa lama menjabat sebagai ketua paguyuban? 5 teh 5 19 tahun, 5 periodenya ya. Satu periode 5. Cuman ini masih perbincangan apakah 5 tahun atau 5 kali pasang giri. Karena ada beberapa daerah yang menerapkan sistem masa kepemimpinan bukan 5 tahun menjabat tapi 5 kali melaksanakan kaderisasi. Karena nggak semua tahun tadi ya. Iya itu. Oke. Dan nanti kalau setelah 5 tahun atau 5 kali pasang giri, ini apakah masih bisa menjabat lagi atau harus pensiun? Pingin pensiun teh. Kirain kayak kita ya, kan kita juga bisa 2 kali ya menjabat ya. Iya. Pingin pensiun teh, ingin menikah teh. Emang yang nggak boleh menikah dulu tuh gimana kalau menjabat ketua Boleh paguyuban? sih, cuman takutnya nanti ada waktu yang nggak bisa dibagi aja gitu sih teh. Khawatir ke situ. Sebenarnya boleh. Lebih ke pembagian waktunya nanti ya. Kita fokusnya mungkin ya, fokusnya nanti berubah lagi gitu kan ya. Kalau sekadar pengurus sih mungkin nggak apa-apa karena Muti pun di pengurus Muti kalau ada yang menikah dipersilahkan. Kayak kita udah ada nih pengurus yang menikah, Iya. nggak apa-apa masih mau aktif, mau resign atau segala macam dari kepengurusan nggak apa-apa. Tapi masih ada juga kok yang membuktikan menikah itu bukan halangan gitu. Iyalah, jadi malah nggak membatasi ya. malah nambah teman bawa istrinya. Iya, justru lebih luas lagi channelnya nanti Iya ya. benar. Oke, jadi masih berapa tahun lagi nih? 3 tahun lagi ya? 3 tahun lagi kalau misalkan 5 tahun ya. Betul. Kalau pasang giri ya berarti kita nunggu 5 kali ya. Iya. Kalau untuk paguyubannya sendiri bagaimana harapannya ke depan? Inginnya sama sih, tapi ingin punya kader yang baik dan harapannya semoga percobaan pasang giri di masa pandemi ini di normal baru Iya. itu bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ya. Gitu. Karena ini banyak sekali menghambat berbagai kegiatan ya. Iya, pandemi karena ini ya. Kita jadi malah krisis SDM teh kalau di Iya, Cimahi. Betul. Untuk yang normalnya aja agak susah tadi yang cari Iya, jajak kaya apalagi betul. sekarang ya. Iya. Pada ngumpet semua. Makin ngumpet teh.
Padahal banyak loh ya. Padahal banyak. Kan Kota Cimahi ada 3 kecamatan ya. 3 kecamatan. Pastilah itu pada nyumput tuh ya jejakannya. Pasti pada nongkrongnya di sini nih di Bandung-Bandung. Itu dia. Mudah-mudahan nanti berubah ya. Iya. Sesuai dengan kondisi yang makin kondusif kita harapkan ya. Amin. Oke, dan harapan-harapan lainnya di lingkungan hidup bagaimana nih Teh? Intinya mah kalau masalah lingkungan hidup mah saling sadar dan saling mengingatkan sih Teh. Sebenarnya kayak minimal kita bisa mengelola lingkungan terdekat kita atau kecil kita itu diri kita sendiri. Minimal kita kesana aja, kesehatan diri sendiri, kebersihan diri sendiri, baru kita bisa ngingetin orang lain. Oke, ini satu hal yang harus ya. Iya. Karena jangan cuma bicara aja. Iya. Action juga harus ya. Iya benar. Minimal ke diri sendiri dulu dan hal itu kecil. betul. Oke Teh, waktu kita sudah hampir habis nih. Untuk menutup bincang kita, ada inspirasi apa nih dari Teh Mutia untuk Baraya semua, dan juga mungkin Baraya semua yang ingin ikutan Moka, ada pesan-pesan apa dan informasi lebih lengkapnya kemana? Kalau untuk Baraya semua yang mau ngobrol lagi sama Muti bisa di Instagram, atau misalnya mau ngobrol sama Moka Cimahi boleh banget, mau nongkrong bareng boleh. Informasinya kita ada di @mokacimahi. Oke, siap ya. Yang pasti sangat terbuka lebar ya untuk Baraya semua. Sangat sesuai terbuka. dengan kriteria tadi ya, umur 18 sampai 23. Kalau pasanggiri ya. Untuk pasanggirinya ya, kalau itu sangat kegiatan terbuka ya. bebas. Untuk kegiatan apapun, komunitas apapun sangat bisa bersinergis ya. Sangat bisa. Oke, tinggal hubungi aja tadi Instagramnya ya, karena semua ada di situ ya. Betul. Oke. Baiklah Teh Mutia, terima kasih lah udah main-main kesini. Iya, sami-sami Teh, aku juga hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Setelah kesibukannya kita undang ke sini, alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar kerjaannya. Amin. Organisasinya Amin. ya, berbagai aktivitasnya kita doakan lancar ya. Amin Teh, hatur nuhun. Kita tunggu loh inspirasi berikutnya ya. Boleh. Dan teman-teman yang lainnya juga ya, karena pasti akan sangat menginspirasi untuk generasi milenial sekarang ya. Betul, tentunya Teh. Oke, turun Teh Mutia ya. Sami-sami Teh. Baik Baraya semua, demikian bincang kita bersama Teh Mutia Agustin Permata SS ya, Ketua Paguyuban Mojang Jejaka Kota Cimahi dan juga Duta Lingkungan Hidup Kota Cimahi 2015. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus simak barayakita.com, berita positif dan inspiratif, dan nanti hasil obrolan kita juga ada di channel YouTube kami @barayakita_official. Saya Andrea Smedi dan juga segenap kru yang bertugas mohon diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com